Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah ayat 186. Artinya, dan apabila bertanya akan engkau hambaku tentang aku sendiri, maka bahwasanya aku dekat, mengijabah aku akan doa orang yang berdoa. Apabila berdoa ia akan aku. Oleh sebab itu maka perkenankanlah olehmu bagiku, dan hendaklah beriman kamu denganku. Mudah-mudahan kamu mendapat kecerdasan. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafas ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam Ramadan bulan puasa itu bergaul kepada istri kamu. Hunna libasul lakum, mereka itu adalah pakaian buat kamu. Wa antum libasul lahunna, dan kamu pun pakaian buat mereka. Alimallahu annakum kuntum taftanuna anfusikum fataba alaikum wa afa ankum. Mengetahui Allah bahwasanya kamu itu tidak bisa menahan diri kamu, maka menerima tobat Allah atas kamu dan memberi maaf ia daripada kamu. Fa'an basyiruhunna, maka sekarang gaulilah olehmu akan mereka, dan carilah olehmu apa yang telah menetapkan Allah buat kamu. Wa kulu washrabu, dan makanlah kamu dan minumlah kamu, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, sehingga jelas bagi kamu benang yang putih daripada benang yang hitam daripada terbit fajar. Summa atimus siyam ilal lail, kemudian sempurnakanlah olehmu akan puasa itu hingga malam hari. Wala tubashiruhunna wa antum akifun fil masajid, dan janganlah menggauli kamu akan mereka sedangkan kamu beriktikaf di dalam masjid. Tilka hududullah, itulah undang-undang Allah. Fala taqrabuha, maka jangan mendekati kamu akannya. Kazalika yubayyinullahu ayatihi, seperti demikianlah menyatakan Allah akan ayat-ayatnya untuk manusia. La'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka itu bertakwa. Itu arti ayat 186 187 dari surat Al-Baqarah. Nah, kalau kita perinci ayat atau kalau kita penggal ayat itu menjadi kalimat, sungguh banyak sekali yang harus dibicarakan. Apalagi kalau dipenggal dijadikan kata, lafaz-lafaz dan kata yang ada di dalamnya, akan sangat banyak sekali materi yang ditimbulkan untuk dibicarakan dari ayat-ayat tadi. Nah, namun secara umum dapat kita ambil pengertiannya bahwa kalau ada hamba bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, di mana aku, bagaimana aku, mungkin itu yang ditanyakan, katakanlah aku hampir kepada hamba-Ku. Akulah yang mengabulkan doa apabila berdoa ia kepadaku. Oleh sebab itu maka perkenankanlah tuntutanku.
Apa yang aku suruh itu laksanakan, apa yang aku larang itu tinggalkan. Dan kemudian berimanlah kamu terhadap aku. Mudah-mudahan kamu menjadi yarshudun. Yarshudun itu artinya cerdas, orang yang arif bijaksana. Itu umum daripada ayat yang 186. Nah, kemudian ayat yang ke-187 secara umum menyatakan bahwa ya bergaul itu di bulan Ramadan dibolehkan, tapi di malam hari, karena mereka pakaian, kamu pun pakaian bagi mereka. Dan kemudian kalau kamu beriktikaf di dalam masjid pun tidak boleh kamu bergaul. Itu secara umum ayat-ayat yang kita baca. Nah, yang harus kita ambil terlebih dulu, kita harus tahu bahwa di dalam kehidupan itu sebetulnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu tujuan yang tidak dapat tidak kita harus mampu mencapainya. Nah, dan tujuan itu tidak akan pernah tercapai kecuali hanya dengan bimbingannya Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu dan sunnah. Apa itu tujuan itu? Yaitunya menghambakan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, harus menjadi budak Allah, bukan menjadi budak yang lain. Itu tujuan yang tidak harus tercapai kita dalam kehidupan di permukaan bumi. Nah, maka ayat tadi adalah mengacu ke situ, merupakan bimbingan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang secara total tadi. Nah, kalau berbicara tentang menjadi hamba Allah, itu bukan masalah mudah. Itu ada dua ketentuannya. Pertama sekali, menyangkut dengan hal-hal yang bersifat batiniah. Jadi batin seseorang tidak dikendalikan, tidak mematuhi, tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu menyangkut dengan batin. Kemudian yang menyangkut dengan lahiriah, dengan anggota badan, setiap komponen anggota badannya harusnya memanfaatkan sesuai dengan kehendak orang yang memperbudaknya tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah hamba Allah. Nah, jadi jangan diperkecil ayat. Allah mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Lalu dipahami bahwa kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat dan lain sebagainya saja. Bukan itu terlampau kecil artinya ayat. Mengapa? Karena ibadah itu tidak hanya terkungkung oleh sholat saja. Nah, maka perlu diketahui, apapun di dalam kehidupan kita itu bisa dijadikan sebagai sarana ibadah selama itu tidak berlawanan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah dijadikan manusia. Jadi mungkin makannya bisa itu dijadikan sebagai sarana ibadah. Tidur bisa dijadikan sebagai sarana ibadah, artinya bernilai ibadah. Berpakaian, bersolek dan lain sebagainya, itu seluruhnya bisa dijadikan sebagai sarana ibadah. Apalagi sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Jadi arti menghambakan diri kepada Allah atau arti beribadah kepada Allah itu adalah menyambut dengan batin kita. Jadi batin kita tidak dikendalikan oleh sesuatu, tidak terpaut, tidak tersandar, tidak tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya manusia yang semacam itu, apapun selama tidak berlawanan dengan hukum-hukum Allah, itu akan menjadi ibadah bagi dirinya, artinya berpahala nanti di yaumil mahsyar. Coba balikkan untuk dapat dipahami. Andai kata hati itu terpaut kepada yang lain,
tersandar kepada yang lain, takut kepada yang lain itu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, jangankan makan dan minumnya lagi yang akan menjadi ibadah, salatnya pun tidak akan menjadi ibadah. Mengapa? Karena salat yang mereka lakukan itu pasti akan bertujuan kepada apa tempat gantungannya tadi, kepada apa yang mereka harapkan. Artinya lalai terhadap Tuhan, ria terhadap manusia. Bisa dipahami ya? Jadi apa tujuan kita hidup di muka bumi itu? Menjadi hamba Allah. Nah, untuk menjadi hamba Allah itu bukan persoalan mudah. Rajin sholat belum tentu hamba Allah. Rajin puasa belum tentu itu sebagai hamba Allah. Yang hamba Allah itu yang tadi, yaitu orang yang ketergantungannya hanya kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah. Itulah yang dikatakan di dalam surat Al-Ikhlas itu, bunyinya Allahus Samad. Allah itu adalah tempat bergantung. Jadi as-samad itu tempat bergantung, tempat berharap, tempat meminta. Ya, tak ada satu makhluk pun, kuman-kuman sendiri pun yang bisa melepaskan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dikatakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu nanti kalau sudah dapat tercapai dibimbing oleh Allah tadi. Salah satu bimbingan Tuhan dalam merasa dekat dengan Allah. Jadi kalau kita salat merasa jauh dari Allah, tidak merasa dekat dengan Allah, maka salat kita ada harapan tidak jadi ibadah. Apalagi makan kita, minum kita bisa menjadi tidak menjadi bernilai ibadah. Tapi kuncinya adalah apabila kita merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita contohkan secara logika, kita gotong royong, lalu pengawalnya katakanlah polisi, pengawas kita bekerja. Selagi kita merasakan dilihat, diketahui, dikenali oleh pengawas kita, maka kita akan hati-hati berbuat bekerja. Tapi kalau kita merasakan tidak, walaupun jadi doket kita, tetapi kita merasakan jauh darinya, pasti kita akan bekerja tadi itu, ya, lalai dan lain sebagainya. Najib Allah seperti itu. Jadi maka dikatakan Allah apabila bertanya hambaku kepadaku, kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, katakan aku lebih dekat. Aku dekat, qaribun, dekat. Nah, maka rasa itu kalau kita dapatkan, kita rasakan itu, maka jadilah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menjadi hamba Allah, manusia itu, maka dia akan menjadi khalifah Allah yang baik. Jadi ini ja'ilun fil ardi khalifah, bahwasanya aku menjadikan manusia itu untuk menjadi khalifah. Khalifah itu dua macam. Hamba Allah yang jadi khalifah, khalifahnya akan baik. Hamba yang lain yang jadi khalifah, maka dia akan menjadi khalifah yang tidak baik. Khalifah itu maksudnya adalah mewakili Tuhan. Arti mewakili Tuhan itu meneruskan pekerjaan Tuhan, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah itu membuat padi, lalu manusialah yang mewakili padi tadinya jadikan yang lain, menjadikan sirabi, menjadikan nasi, menjadikan lontong dan lain sebagainya. Itu tugas kekhalifahan. Nah, secara keseluruhan Allah menjadikan bumi, bukan manusia yang menjadikan bumi. Nah, lalu manusialah yang mengatur, membuat jalan, membuat jembatan, membuat bangunan dan lain sebagainya. Itulah kekhalifahan. Jadi siapapun manusia adalah khalifah Allah, karena Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia, baik laki-laki atau perempuan, tidak ada terkecualinya, adalah untuk jadi khalifah. Pertanyaannya, kapankah manusia itu menjadi khalifah yang baik? Apabila dia menjadi hamba Allah. Kalau dia tidak menjadi hamba Allah atau menjadi hamba lain, maka dia akan menjadi khalifah secara tidak baik. Nah,
Khalifah yang baik itu adalah namanya memperbaiki bumi. Khalifah yang tidak baik itu namanya adalah perusak bumi. Jadi kalau kita goreskan di papan tulis itu, pertama sekali Tuhan dulu mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia di muka bumi untuk jadi khalifah. Tidak ada terkecuali. Maksudnya untuk meneruskan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang secara kecil atau secara keseluruhan. Namun setelahnya menjadi khalifah, ada yang baik, ada yang tidak. Yang baik itu kekhalifahannya memperbaiki bumi kerajaan. Itu adalah hanya hamba Allah yang bisa berbuat seperti itu. Kalau dia menjadi hamba yang lain, maka dia menjadi perusak bumi. Maka dalam Quran diterangkan ala innahum humul mufsidun walakin la tash'urun. Ketahuilah mereka berbuat binasa, tapi mereka itu tidak sadar bahwa mereka berbuat binasa. Jadi kaji ko ndaknya dapat kita kita coupling ya. Sekorek atau jadi tapi sempurna. Contohnya, kalau kita ingin memperbaiki dunia, jadilah menjadi khalifah yang baik. Kalau ingin menjadi khalifah yang baik, jadilah menjadi hamba Allah. Kalau ingin menjadi hamba Allah, sadarilah bahwa kita hanya selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayatnya. Orang yang tidak merasakan itu, dia tidak akan menjadi hamba Allah. Kalau secara pembuktian, secara ilmiah, bahwa di zaman kita kini sulit yang bisa dijadikan dikatakan sebagai hamba Allah. Mereka menjadi budak yang lain. Contoh, rumah ibu-ibu siapa yang punya? Kan ibu-ibu yang punya. Itu pada lahirnya. Tapi pada hakikatnya ibu yang mempunyai oleh rumah. Banyak terjadi, bukan itu doa. Tandanya apa? Tidak bisa kita mengendalikan rumah, tetapi kitalah yang diperintah dan dikendalikan oleh rumah. Ya. Kalaupun kan menjalankan agama, maka menjalankan agama rumah dia tinggal. Kalau kita bicara anak sia itu anak kita, tetapi kadang-kadang kalau kita halusi, bukan kita lah yang memerintah anak, tetapi anak yang sudah memerintah kita. Tandanya apa? Kita kemarin tidak bisa dikarenakan halangan oleh anak, oleh cucu dan lain sebagainya. Begitu seterusnya. Kalau kita ada umpamanya dinar, piti, kita mengatakan bahwa piti itu adalah milik kita yang punya, kita yang menjadi tuannya, memperbudak. Sebenarnya kalau dihalusi, tidak tertutup kemungkinan bahwa kita yang telah dikendalikan, kita yang telah diperbudak oleh piti itu. Buktinya apa? Tidak bisa piti bagian kita, tapi kitalah yang diatur oleh piti itu. Nah, maka secara umum di akhir zaman kini kok memang itu sudah berjangkit, sudah menjadi-jadi. Maka secara umum Nabi dulu pernah mengatakan, saya di zamani ala ummati, ya, nanti akan datang suatu zaman kepada hambaku, agama mereka adalah dirham, kiblat mereka adalah perempuan. Jadi agamanya dirham, kiblat mereka menghadap mereka kepada perempuan. Bagi perempuan tentu sebaliknya. Itu gara-gara karena menjadi hamba yang lain. Jadi kita sudah dihambai, sudah diperintah, sudah diatur oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Jarang kita dengar hari kini orang yang mempunyai halangan ke dunia dikarenakan agama. Tapi rata-rata hari kini orang berhalangan untuk agama daripada dunia. Kalau ke mengaji halangan 1001. Kalau kepada dunia hampir-hampir tak ada punya halangan. Jarang kita dengar ba'akan pai beroleh awak mengaji. Dan terjadi apa? Ba'akan pai mengaji awak pai beroleh. Itu tanda-tanda perbudakan selain Allah sudah bercokol pada diri manusia.
Nah, kita tidak usah berpikir panjang-panjang dunia yang akan kita perbaiki mungkin terlalu borek. Ya, negarakah yang akan kita bicarakan juga terlalu susah bagi kita. Oleh sebab itu, bicaralah tentang masyarakat kita. Perbaiki masyarakat. Beri pengertian masyarakat. Masih tak mampu kita untuk memberikan pengertian kepada masyarakat. Minimal rumah tangga. Berat di rumah tangga kita. Bentuklah agar anggota rumah tangga tadi menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata rumah tangga 10 sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, itu sudah terbentuk masyarakat yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah kita berpikir masalah dunia. Walaupun apa yang kita sampaikan tadi itu didengar oleh orang, mungkin saja didengar. Ya, kita akan mempublikasikan tadi itu. Ya, gunanya bukan untuk dibangga-banggakan, tidak. Untung-untung dari 1000 kata yang ada di dalam pengajian kali mengaji agak satu bisa menyentuh perasaan. Itu yang kita harapkan lebih daripada itu. Jadi kini orang ingin memperbaiki dunia, ingin memperbaiki masyarakat, tetapi yang didambakannya adalah hanya kemampuan pikirannya. Akhirnya semakinnya perbaiki semakin gagal, semakinnya perbaiki semakin gagal. Seharusnya bagaimana? Seharusnya memperbaiki dunia, memperbaiki masyarakat itu harus dengan agama. Menjadi hamba Allah dulu, maka pikiran nanti akan berjalan secara benar. Maka akhirnya akan menjadi baiklah kehidupan bermasyarakat. Sering sampaikan baru-baru, dengan Allah itu jangan main-main. Allah itu menyesatkan orang yang Dia kehendaki, termasuk kita sendiri. Kalau tidak jalankan yang tadi, kita akan disesatkan. Yahdi may yasha, menunjuki Allah akan orang yang menghendaki Ia. Ianya itu boleh jadi Allah. Jadi menunjuki Allah akan orang yang menunjuki Ia Allah. Bisa. Kemudian yahdi may yasha, menunjuki Allah akan orang yang menghendaki Ia orang. Bisa. Nah, jadi benarnya kedua-duanya. Kalau seseorang itu ingin mendapatkan petunjuk, diberi petunjuk oleh Allah. Kalau jalannya ditempuh. Kalau seseorang yang tidak ada berkeinginan itu dapat petunjuk, Allah akan menyesatkan. Karena dia sendiri yang tidak berupaya untuk itu. Itu bisa tergambarkan ini. Jadi seorang manusia, ya, kalau ingin untuk dapat petunjuk, lalu jalani peraturan tadi, maka dia akan ditunjuki oleh Allah. Kalau andai kata mereka tidak mau tahu dengan peraturan Tuhan itu, bimbingan Allah itu, maka dia berarti tidak ingin dapat petunjuk, maka Allah akan menyesatkan. Mudah-mudahan kita termasuk kepada orang yang ingin mendapatkan petunjuk. Buktinya begitu pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa banyaknya manusia yang tidak lagi membutuhkan petunjuk Allah itu? Tadi mereka dambakan pemikiran yang cerdas, mereka dambakan titel yang banyak, mereka dambakan tempat-tempat pendidikan yang istimewa, padahal seluruhnya itu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran untuk mendapatkan tujuan dari kehidupan. Ya, kalau didambakan misalnya kemampuan pikiran manusia, banyak orang yang lebih cerdas tetapi tidak mampu jadi hamba Allah. Fir'aun laknatullah, itu jenius pemikirannya. Tandanya apa? Bisanya mendakwahkan dirinya sebagai Tuhan, diakui oleh orang lain. Jadi berarti hebatnya daripada ketua-ketua dunia, lebih hebatnya, lebih jeniusnya daripada raja-raja dunia yang lain. Tapi apa yang terjadi? Apakah Fir'aun pun jadi hamba Allah? Tidak. Fir'aun menjadi hamba yang lain. Jadi harta, hamba pangkat, dan hamba yang lain-lain. Itulah Fir'aun. Nah, kalaupun kan dibanggakan pendidikan, lokasi pendidikan, misalnya sekolah di Mekah, kuliah di Madinah, S3-nya di Mesir misalnya,
juga belum bisa. Mengapa? Karena berapa banyak orang yang sekolah di Mekah. Abu Jahil di mana sekolahnya? Di Mekah. Lalu dapat petunjuknya? Indah, sesat, karena tidak menjalani jalan yang benar. Fir'aun di mana sekolah? Di Mesir. Adakah dia mendapat petunjuk? Jawabannya tidak. Jadi berarti tidak bisa dibanggakan. Nah, kemudian apa lagi? Kekayaan misalnya yang akan kita banggakan untuk mendapatkan tujuan-tujuan tadi? Tidak bisa. Banyak orang-orang yang berkemampuan itu juga seperti Fir'aun anak Allah itu sendiri akhirnya dikaramkan oleh Allah. Tidak bisa kekayaannya untuk membantunya mendapatkan sesuatu tujuan tertentu. Oleh sebab itulah Allah berkata di dalam Quran, apa kata Allah dalam surat Al-Waqiah? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan bisa bersentuhan, tidak akan bisa didapatkan tujuan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala tadi kalau hanya didambakan yang lain-lain. Dambakanlah kesucian, maka tidak akan menyentuh kecuali orang-orang yang suci yang akan bersentuhan dengan Al-Quran itu. Bisa dikatakan. Jadi tidak sembarang orang yang bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ditunjuki Allah yang dapat itu. Orang yang ditunjuk kita itu adalah orang berupaya untuk mendapatkan petunjuk. Nah, maka untuk mendapatkan petunjuk, upaya untuk mendapatkan petunjuk tadi, pelajari agama, Quran dan Sunnah sebagai sumbernya. Jangan didambakan yang lain-lain. Ilmu tinggi pun masih belum bisa dibanggakan. Caranya bagaimana supaya dapat bersentuhan dengan aturan Tuhan secara hakikat tadi? Pedulilah terhadap kesucian, karena Allah mengatakan tadi la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan menyentuh Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan. Yang diartikan tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang-orang berwudu. Bukan itu tujuan ayat. Tapi orang berwudu menyentuh Quran lebih baik daripada tidak berwudu. Itu memang itu. Tapi ada pula pendapat kalau tidak berwudu tidak boleh untuk menyentuh Quran. Lalu alasannya apa? La yamassuhu illal mutahharun. Itu salah dalil nama. Tuhan bukan mengatakan tidak. Melarang jangan sentuh Quran, bukan itu. Maka la di situ namanya adalah nafiyah, menunjukkan tidak bisa, tidak mungkin, mustahil akan dapat menyentuh kandungan-kandungan daripada Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, supaya kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kita harus tahu objek kesucian itu. Nah, banyak-banyak, cuma sampai satu objek yang suci itu, yang disucikan itu adalah tubuh kita sendiri. Kalau kita berusaha mensucikan tubuh kita sendiri, Allah akan memandang baik kepada kita. Kalau kita tidak peduli kepada kesucian tubuh kita, maka Allah itu akan memandang jelek kepada kita. Tak sedikit hadis yang menerangkan bahwa berjalan Nabi pada suatu kubur. Lalu Nabi tadi mendengar teriakan mayat di dalam kubur. Lalu dia bertanya kepada Jibril, ada apa dalam kubur itu? Mayat sedang tersiksa. Apa sebabnya tersiksa? Karena buang air kecilnya dia tidak istinja. Baru buang air kita hendak disucikan, tersiksa mayat di dalam kubur juga. Bayangkan. Apalagi yang lain-lain. Najis hadas besar misalnya tidak kita pedulikan, itu akan lebih merana nanti kira-kira. Oleh sebab itu perlu disucikan badan kita. Pelajaran untuk mensucikan badan itu itulah banyak. Mulai dari SD itu sudah dipelajari, bahkan di TK itu sudah diajarkan. Alatnya air, dan akan disucikan itu ada dua, najis, hadas. Nah, najis itu dua macam, ada najis ketek, ada najis besar. Ketiga, ada najis menengah. Dan kemudian yang hadas itu dua, ada hadas ketek, ada yang hadas besar. Mensucikan najis, menghilangkan baunya, menghilangkan bentuk rupanya,